Sayap militer dari kelompok Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis rekaman pertempuran. Dari video tersebut tampak momen intens saat pasukannya mencoba menangkap seorang tentara Israel di Khan Yunis, jalur Gaza, bagian selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juli, diketahui rekaman tersebut didokumentasikan langsung oleh para petempur Al-Qassam di tengah melakukan operasi militer di kawasan Abbasan Al-Kabira, wilayah timur Khan Yunis. Mereka menyerbu area yang dipenuhi oleh pasukan dan kendaraan militer Israel. Dari rekaman tersebut terlihat para pejuang Al-Qassam berusaha mengejar seorang tentara Israel yang melarikan diri dari kendaraan eskavator militer. Mereka sempat mencoba menangkapnya, namun akhirnya membunuhnya karena situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk dilakukan penangkapan. Setelah menewaskan tentara tersebut, pasukan Al-Qassam dilaporkan berhasil menyita senjata yang sebelumnya dibawa oleh tentara Israel itu. Rekaman yang dirilis disebut sebagai bagian dari operasi militer bernama Batu Daud, yaitu balasan dari kelompok perlawanan atas operasi militer Israel yang dinamai Chidenswejen. Citra satelit terbaru mengindikasikan bahwa terdapat serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Dilaporkan serangan itu telah menghancurkan kubah komunikasi penting milik militer AS. Serangan tersebut terjadi di pangkalan udara Al-Udeid yang berlokasi dekat Doha, ibu kota Qatar. Serangan Iran pada 23 Juni lalu itu disebut sebagai balasan atas serangan udara AS terhadap 3 situs nuklir di Teheran. Mengutip pada Al-Mayadin 11 Juli, tampak kubah tersebut menghilang. Selain itu, terdapat pula kerusakan di struktur bangunan yang berada di dekatnya. Sementara bagian lain dari pangkalan tersebut tampak tidak terdampak secara signifikan. Analisis dari Associated Press menyebutkan bahwa meskipun kubah itu mungkin terkena serpihan atau objek lain, kerusakan yang terlihat mengarah pada kesimpulan bahwa serangan Iran kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Diduga kuat bahwa serangan dilakukan menggunakan drone bersenjata yang membawa bom. Hal itu didukung oleh minimnya kerusakan pada bangunan lain di sekitarnya. Pemerintah Yaman di sana melayangkan kecaman keras terhadap pernyataan terbaru utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Greenberg, yang dinilai berpihak dan tidak netral terkait perkembangan situasi di Laut Merah. Kementerian Luar Negeri Yaman menyebut bahwa pernyataan Greenberg mengabaikan akar dari eskalasi yang terjadi, yakni kejahatan militer yang terus dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Melalui pernyataan resminya, pemerintah Yaman menilai bahwa seharusnya Greenberg menunjukkan keprihatinan atas agresi militer Israel yang terus berlangsung, termasuk serangan langsung terhadap infrastruktur sipil di wilayah Yaman. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juli, pemerintah sana juga mengkritik keras tidak adanya desakan dari pihak PBB agar Israel menghentikan serangan militernya. Hal ini dianggap mencerminkan standar ganda dalam menyikapi konflik di kawasan. Yaman menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen menjaga kebebasan navigasi di Laut Merah, namun pembatasan hanya diberlakukan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Kebijakan tersebut menurut pemerintah Yaman merupakan respons atas kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan blokade terhadap Gaza dan kejahatan massal yang dilakukan oleh Israel selama ini. Pemerintah Israel akhirnya menunjukkan sinyal pelunakan terhadap perang berkepanjangan di jalur Gaza. Hal ini terungkap setelah pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 7 Juli 2025. Melalui pertemuan tersebut, Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk memulai negosiasi dengan Hamas demi mencapai gencatan senjata permanen. Namun, Israel mengajukan syarat penting yang harus dipenuhi Hamas sebelum perdamaian dapat diwujudkan. Mengutip Tribun News pada 11 Juli, Netanyahu menegaskan bahwa para militan Hamas harus menyerahkan seluruh senjata mereka serta menghentikan kendali atas wilayah Palestina. Ia juga memperingatkan bahwa jika Hamas menolak memenuhi syarat tersebut, maka konflik dipastikan akan terus berlanjut. Melalui pembicaraan bersama Trump, Netanyahu disebut fokus pada upaya untuk menghentikan perang selama 60 hari terlebih dahulu sebagai langkah awal menuju perdamaian jangka panjang. Pasukan pendudukan Israel mengonfirmasi bahwa seorang perwiranya tewas pada sebuah insiden yang mereka sebut sebagai kecelakaan di Gaza Selatan pada Jumat 11 Juli 2025. Korban yang gugur diidentifikasi sebagai Kapten Rain Birian, seorang komandan tim dari unit pengintaian Brigade Golan
Golani, salah satu unit elit militer Israel. Menurut penyelidikan internal militer Israel, insiden terjadi di kawasan Khan Yunis saat pasukan IDF tengah memasang ranjau di sejumlah bangunan untuk dihancurkan. Ledakan dari ranjau tersebut diduga menimbulkan pecahan peluru dan puing yang kemudian mengenai Brian dan menewaskannya seketika. Israel melaporkan bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan 2 tentara tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini menambah panjang daftar korban dari militer Israel dalam pertempuran di Gaza. Mengutip Tribun News, pada 11 Juli, pasukan Israel menjadi sasaran serangan mortir oleh milisi perlawanan Palestina yang terus melancarkan perlawanan sengit terhadap pendudukan militer. Brigade Al-Qassam, sayap militer dari Hamas, mengklaim bahwa mereka menargetkan sekelompok tentara serta kendaraan Israel dengan tembakan mortir di kawasan Al-Badawi utara Khan Yunis. Kelompok Hamas kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan Israel guna ingin mempertahankan kendali atas jalur Gaza. Penolakan ini disampaikan dalam konteks perundingan gencatan senjata yang tengah berlangsung antara kedua pihak. Menurut Hamas, ketidaksepakatan utama yang menghambat tercapainya kesepakatan adalah terkait penarikan total pasukan Israel dari Gaza serta kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan ke warga sipil di wilayah tersebut. Gerakan tersebut juga menyuarakan tuntutan atas jaminan gencatan senjata yang bersifat permanen dan tidak sepihak. Mengutip Tribun News, pada 11 Juli, pemimpin senior Hamas Basim Naim menyatakan tanggapan bahwa pihaknya menolak keras segala bentuk kendali Israel atas wilayah Gaza. Ia menyebutkan bahwa keberadaan militer Israel di perbatasan Rafah dan koridor Morak merupakan bentuk manipulasi yang berbahaya untuk memaksakan realitas baru di jalur Gaza. Hamas juga menyebut Netanyahu sebagai sosok yang justru memperpanjang agresi melalui berbagai taktik penghindaran. Sementara itu, dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat, Netanyahu menyatakan pendapat bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan Hamas tetap eksis di Gaza. Anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran di Dewan Syura, Ali Kazarian, menyatakan pendapat bahwa kekuatan Persatuan Rakyat Iran saat menghadapi serangan Israel dilaporkan telah membingungkan musuh dan berperan besar dalam menciptakan efek kejut. Kazarian menegaskan bahwa pengayaan uranium adalah garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juli, ia menyebut bahwa teknologi pengayaan telah menjadi bagian dari pengetahuan nasional Iran yang tidak bisa dihapus oleh tekanan eksternal. Menurutnya, jika ada keinginan dari pihak Barat untuk kembali ke meja perundingan, maka langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui hak Iran atas teknologi nuklir termasuk pengayaan uranium. Selain itu, ia menuntut adanya jaminan yang jelas dan pencabutan sanksi sebagai syarat mutlak sebelum memulai kembali negosiasi. Ia juga mengkritik Badan Energi Atom Internasional yang dinilainya tidak netral. Menurutnya, laporan terbaru IAEA bersifat politis dan dijadikan pembenaran bagi agresi militer Israel terhadap Iran.